Lewat mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah ma'du. Sahabatku, bagaimana kabarnya nih di pagi hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan rutinitas pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan kita menjalankan ibadah dengan istiqamah. Baik, pada kesempatan kali ini kita live TikTok ya. Kalau tadi malam kita YouTube, sekarang kita live TikTok. Yang akan kita bahas tentang berkenaan dengan bagaimana untuk seorang qari ataupun qari'ah yang ingin suaranya bisa hemat ketika menggunakan suara yang tinggi, tentu dengan dinamika suara yang baik, dengan pernafasan yang sempurna. Pada kesempatan kali ini saya Fakir Ahmad Hidayat akan mencontohkan cara membawakan suara yang hemat tapi tidak menguras pernafasan kita. Jadi dengan nada yang tinggi tetapi volume nada daripada suara kita kecil gitu ya. Contoh ini menggunakan dinamika suara. Kita buka surah An-Nisa ayat 144. Sering ini digunakan oleh para qari dan qari'ah yang berpemahaman tinggi. Guru-guru kita sering menggunakan seperti ini. Haji Muammar, Haji Mu'min Mubarak, beliau sering menggunakan ayat ini untuk dibawakan dalam acara-acara yang bersifat formal ataupun acara musabaqah tilawatul Quran dalam final biasanya. Karena tidak ada tuntutan untuk lagu-lagunya diurut-urutkan dan nadanya diurut-urutkan, langsung kepada puncak stamina dari awal sampai akhir tanpa cacat. Baik, saya akan mencontohkan surah An-Nisa ayat 144. Monggo, mungkin yang belum mengikuti channel kami di sini, monggo silahkan di tab dulu ya. Mungkin juga ada pertanyaan yang saya mampu, insya Allah saya akan jawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Masya Allah. Surah An-Nisa ayat 144. Contoh saja untuk dinamika suaranya. Mudzabbina baina
Jadi seperti itu. Jadi antara suara mulut dan suara di, kalau saya menggunakan suara diafragma atau tenggorokan. Dan insya Allah dengan menggunakan suara seperti itu, kita akan menghemat pernafasan kita. Tetapi perlu dengan kondisi yang prima, suara yang baik dan tidak serak. Kita kembali. Mudabadabina baina walika la ilaha ulai wa la ilaha ulai wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam membaca tilawatil Quran, khususnya mujawwad dan qari, itu perlu kita mempelajari pengolahan suara agar kita menjadi qari yang memiliki suara yang baik. Kita tidak gampang terkuras pernafasan kita. Dan ketika membaca Al-Quran, ketika kita qari misalnya, kita itu memerlukan suara yang ringan. Jangan menggunakan suara yang berdesis, mendesah. Jangan menggunakan suara yang berat. Jangan. Atau itu sangat berdampak dengan pernafasan kita. Bukan menghemat pernafasan kita, tetapi sangat berdampak bagi pernafasan kita, cepat habis. Kalau kita menggunakan suara yang ringan, mungkin insya Allah 1 menit kita, tergantung kemampuan pernafasan kita. Insya Allah 1 menit. Karena suara yang ringan, suara yang mendesis maksudnya, suara yang mendesis itu mengeluarkan energi yang banyak daripada pernafasan kita. Kalau kita menggunakan suara yang ringan, kita akan memperhemat pernafasan kita. Contoh, saya contoh dengan ya lili misalnya. Ya lili atau lebih panjang, menggunakan nahawan misalnya. Iya.
Jadi kita memerlukan suara yang ringan untuk kuat pernafasan kita. Kalau kita menggunakan suara yang berat atau menggunakan suara yang berdesis, tentu tidak sepanjang yang kita contohkan. Kita seperti itu untuk para qari dan qari'ah yang mungkin di pagi hari ini nonton live tayangan kami. Silahkan di tag dulu ya. Ya, perkenalkan dulu ya, saya Rahmat Hidayat, asal Bondowoso. Saya seorang disabilitas tunanetra dan saya sekarang berada di Ma'had Al-Kholiq, mengabdi dan menyantri di Ma'had Al-Kholiq ini untuk mempelajari Al-Quran di sini. Seperti itu. Moga mungkin dari teman-teman sekalian mungkin ada pertanyaan seputar dengan pengolahan pernafasan, mungkin bagaimana kita memiliki pernafasan yang baik, suara yang prima. Insyaallah mungkin sedikit saya bisa membantu ya. Andaikan saya tidak mampu untuk menjawab, merupakan PR bagi saya untuk nanti akan saya jawab pada live-live yang selanjutnya. Unggah enggak teman-teman sekalian, sekali lagi mungkin ada pertanyaan terkait dengan pengembangan tilawatil Quran. Yang mau murojaah mungkin ada. Yang mau murojaah mungkin ada. Siapa? Lanjut Mas. Ngomong apa kan? Baik para qari dan qari'ah yang dirahmati Allah. Berikut ini saya akan mencontohkan untuk membaca surah Al-Quran, surah Al-Imran, dimulai dari ayat 102. Dalam hal ini saya akan menggunakan Quran Braille, di mana Quran ini biasa digunakan para rekan-rekan disabilitas tunanetra untuk mengkalamkan Al-Quran. Ini adalah Quran Braille, terbitan dari Rawdatul Mahfufin. Baik, saya akan mencoba untuk membaca surah Al-Imran untuk contoh para qari dan qari'ah yang mungkin akan mengikuti lomba MTQ atau acara formal lainnya. Surah Al-Imran ini ayat 102 ini bisa digunakan untuk acara acara yang bersifat formal, misalnya undangan hajatan atau undangan pengajian akbar, mungkin bisa digunakan dengan surah Al-Imran ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membaca surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung saya akan meningkat kepada lagu Bayati Jawab. Ketika ta'awud dengan Bayati Iqrar, langsung basmalah dengan Bayati Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati nada daripada bait iqrar, jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai terlalu rendah, karena akan berpengaruh kepada lagu-lagu selanjutnya. Seperti itu. Baik, langsung masuk ayat.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya akan ulangi dari ayat 102 dengan memperpanjang bayati jawab. Sebab kalau kita memperpanjang bayati jawab itu bisalah menyamai jawab-jawab. Misalnya kita tidak mampu dengan membawakan bayati jawab, boleh kita memperpanjang bayati jawab lalu pindah kepada lagu yang lain. Boleh sekali seperti itu. Baik, saya akan mencontohkan ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi bayati jawab ini bisa kita perpanjang dengan mengulangi ayat atau kita menggunakan tingkatan tangga nada. Jadi di akhir ayat kita bisa menggunakan jawabul jawab. Contoh seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mas, ada yang request azan. Gimana? Ada yang request azan. 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 Azan lagu apa ini? Dari siapa ini? Nama akunnya? HVS nih. Azan ya. Azan yang viral ini. Request azan ya. Mohon maaf ini. Azan. Jadi intinya seperti itu untuk bayati jawab dan jawab. Saya contohkan kembali sebelum saya mengakhiri lagu bayati ini dan saya akan request azannya ya. Saya coba untuk membawakan bayati jawabul jawab. Untuk yang request sebentar lagi insyaallah saya akan penuhi ya. Ya ayyuhal
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Azan, ikhlas hati. Azan dari awal apa langsung hayya 'alas shalah ini? Masa dari awal azan? Baik. Kalau yang viral ini seperti ini. Hayya 'alas seperti itu. Ini bisa dikolaborasikan dengan lagu Kurdi. Jadi lagu Kurdi di awal azan sampai dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hayya 'alas shalahnya boleh digunakan dengan lagu itu. Hayya 'alas shalah. Pendek-pendek saja, tidak apa-apa. Yang lebih panjang juga ada. Ini seperti itu. Tidak ada lagi. Monggo kepada yang lain mungkin menanyakan tips-tips. Baik, dalam hal ini saya akan memberikan tips agar suara kita menjadi prima ya. Mumpung ini memasuki kemarau, bulan kemarau ini tentunya kan banyak embun ya kalau di pagi hari itu. Dulu di usia saya ke 10 tahun itu biasa mengembunkan air. Jadi menaruh air di halaman rumah menggunakan gelas ya, gelas berukuran 100 ml lah, baik gelas beling ataupun yang plastik terserah. Itu ditutupi selai kain, diikat. Soalnya kalau tidak ditutupi selai kain takutnya kan nanti diminum kucing atau gimana lah. Jadi ditutupi selai kain, diikat dengan karet, lalu diembunkan. Ditaruh di halaman rumah mulai dari jam 10 malam lah sekitar, boleh. Bangun subuh kita minum airnya sekitar jam 4 lah. Insya Allah dengan rentan waktu 1 tahun, setengah tahun lah, insya Allah setengah tahun sampai 1 tahun, kita akan diberikan suara yang ringan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena air embun itu sangat membantu menyehatkan untuk suara. Saya dulu biasa menggunakan embun air. Jadi caranya diisi air yang biasa dulu, lalu ditaruh di halaman rumah, diikat dengan kain, dan paginya boleh dikonsumsi seperti itu. Ini tips dari saya, semoga sedikit ini bermanfaat. Kalau dengan herbal misalnya mengkonsumsi jahe, parutan jahe. Jadi jahe diparut, diperas airnya, kemudian diminum airnya. Itu juga membantu mengeluarkan lendir-lendir di tenggorokan kita. Jadi suara kita menjadi lebih ringan. Mungkin suaranya serak, agak serak. Bisa menggunakan cara seperti itu. Banyak tips-tips untuk agar suara itu menjadi prima, menjadi ringan.
Dan intinya di situ, di Airbone. Seringlah berkonsultasi Airbone, insyaallah. Suara yang seberat apapun insyaallah ringan. Monggo buat yang lain, silahkan. Tidak bertanya lagi? Belum ada. Yang menonton ada berapa ini? Kira-kira? Satu. Yang tadi tuh ya? Kalau boleh tahu dari mana Mas atau Mbaknya ini? Yang menonton ini. Itu. Intinya seperti itu, dalam pengembangan tilawatil Quran kita harus banyak latihan, harus istiqomah. Sebab dalam seni tilawatil Quran banyak yang kita harus pelajari. Bagaimana kita harus peka dengan seluk-beluk lagu, dari lagu Bayati, Soba sampai lagu Hijaz, sampai lagu Sika. Ketujuh lagu itu harus kita fahami. Insya Allah secara otomatis kalau kita faham dengan lagu tersebut, para qori dan qori'ah membawakan variasi apapun, kita pasti akan memahami. Oh, beliau ini membawakan lagu ini. Beliau ini larinya dari lagu ini langsung menuju kepada lagu ini. Variasi seperti ini. Kita harus paham seperti itu. Caranya banyak latihan. Banyak mendengarkan masyaihul qurra, penamaan. Para masyaih, para mu'allimul Quran yang sudah kenamaan seperti Haji Muammar, Haji Ustadz Imran Rasyadi, Haji Mu'min Ainul Mubarak, dan para qori yang lain. Ustadz Samsudi Firdaus mungkin, Ustadz Salman, dan lain sebagainya. Banyak. Monggo. Untuk memahami lagu-lagu tersebut kita harus sering banyak berlatih dan sering mendengarkan para masyaikh, para masyaikh qurra yang lain. Ini seperti itu. Saya dulu latihannya, masya Allah. Saya juga masih ini perlu banyak latihan lagi agar peka terhadap lagu-lagu. Agar peka terhadap lagu-lagu Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran itu banyak yang harus kita pelajari. Selain lagu-lagu yang ketujuh itu, banyak lagu-lagu cabang yang harus kita pelajari sebagai variasi. Misalnya Nawan, ada Nakriz, ada Aushak, ada banyak di Hijaz, Karkur, di Ras ada Zinjiran dan lain sebagainya. Banyak yang harus kita pelajari selain lagu-lagu yang ketujuh itu, agar kita lebih berkembang dalam dunia seni baca Al-Quran ini. Mungkin segitu dulu ya pada live TikTok pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada yang sudah berkomen dan yang sudah menonton tayangan kami. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang barokah. Tunggu kita nantikan live-live yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiran, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tak pernah melihatkan ini.
Sedikit tahu nggak lagi? Karena Sebelum komenan, nggak komen. berstop, Hah? stop. Kenapa dah? Nah, apa bila aja. Kawan udah bisa komen, tak saya dulu. Komen apa? Maksudnya tuh positif sama negatif. Ya positif dong. Enak mas, pagi live. Saya rata-rata gimana biasa pernah nyengok, mun kori itu, makin ini live biasanya. Oke. Makin kori ngarang Samsuri Firdaus kori itu saya internasional. Di TikTok piung kayak mana? Ini kira emang. Oke. Muammar di TikTok. Tahu salah. Bata gorda. Misal bulan di TikTok bisa kan kayak gitu, bulan live dengan toh, walaupun misal bulan lagi HP, tak bisa. Karena Terus dari mana? Pakai akun dulu berarti kan? Oke.